Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa Starbucks bisa bertahan dan tetap rame di tengah persaingan kedai kopi yang makin brutal saat ini? Padahal harga kopinya jelas nggak murah. Nah, ternyata rahasianya bukan cuma di kedai kopi yang enak atau desain toko yang cozy saja. Tapi ada hal besar yang sering kalian nggak sadari, bahwa Starbucks sebenarnya sudah berubah jadi perusahaan teknologi. Loh, kok bisa? Dari sistem aplikasinya sampai kecerdasan buatan, Starbucks sekarang bukan sekedar jual kopi, tapi juga jual yang namanya pengalaman digital yang super personal buat tiap pelanggannya. Kalau kamu masih nganggap Starbucks cuma kedai kopi biasa, siap-siap kaget ya. Karena setelah ini, kita bakal kupas tuntas bareng-bareng gimana sih strategi transformasi digital mereka yang bikin kompetitornya kelabakan. Kalau kamu melihat sekilas, Starbucks, tempat nongkrong dengan wangi kopi yang khas itu. Nah, di balik perusahaan itu sebenarnya sudah lama mereka mengubah identitasnya. Bukan lagi sekedar penyedia kopi, tapi sudah menjelma jadi tech-driven company. CEO-nya sendiri bahkan pernah bilang kalau Starbucks itu lebih mirip perusahaan teknologi sekarang, dengan mesin espressonya ketimbang sekedar kedai kopi. Artinya apa? Artinya mereka sadar, masa depan bisnis nggak lagi ditentukan cuma oleh produk, tapi oleh teknologi yang nempel di setiap interaksi pelanggan. Ilustrasinya gini, di tahun 2023 aja, Starbucks itu punya lebih dari 30 juta pengguna aplikasi di Amerika Serikat. Ini menurut Statista ya. Itu artinya basis pengguna digital mereka bahkan lebih besar dibandingkan jumlah pelanggan fisik yang datang ke toko tiap hari. Jadi, yang tadinya cuma beli kopi, sekarang tiap interaksi bisa direkam, dianalisis, lalu dipersonalisasi. Ini mirip seperti Netflix ya, yang tahu film apa yang kamu suka. Nah, Starbucks juga tahu minuman apa yang paling sering kamu beli. Jadi kalau ada yang bilang Starbucks itu cuma kedai kopi besar dengan banyak cabang, sebenarnya mereka udah salah besar. Starbucks itu udah jadi ekosistem digital yang dikemas dalam bentuk cangkir kopi. Nah, mari kita bahas aplikasi Starbucks ini. Jujur aja, kalau kamu pernah pakai aplikasinya, pasti kerasa banget bedanya dengan aplikasi brand lainnya. Bukan cuma buat order minuman, tapi aplikasi ini jadi pusat pengalaman digital. Data dari QSR Magazine tahun 2024 nunjukin kalau 26% transaksi Starbucks di Amerika ternyata dilakukan lewat aplikasi ini. Itu besar banget loh, lebih dari 1/4 transaksi mereka digital. Nah, apa yang bikin aplikasi ini benar-benar powerful? Pertama, fitur mobile order dan pay-nya. Kamu bisa pesan, bayar, dan tinggal ambil tanpa perlu antrean panjang. Kedua, sistem loyalty yang super cerdas. Mereka kasih reward berupa bintang yang bisa ditukar minuman. Tapi sistem ini bukan sekedar gimmick saja, melainkan cara buat ngumpulin data konsumsi pelanggannya. Ilustrasinya gini, kalau kamu sering beli karamel macchiato tiap sore, aplikasi bakal nyaranin promo pas sore hari. Jadi mereka tahu pola hidup kamu dan ngasih trigger yang pas. Hasilnya bagaimana? Tingkat retensi pelanggan jadi lebih tinggi. Nah, dari sudut pandang bisnis, aplikasi ini bukan sekedar alat pemesanan belaka, tapi semacam mesin data mining yang menguntungkan banget. Kalau ngomong soal Starbucks, jangan bayangin cuma baristanya yang nyeduh kopi di balik counter ya. Di belakangnya itu, ya di belakang layarnya, ada raksasa teknologi yang jalanin jutaan data pelanggan setiap harinya. Nah, Starbucks pakai AI dan Big Data buat prediksi tren, bikin rekomendasi, bahkan ya nentuin lokasi toko baru. Menurut laporan dari Forbes tahun 2024, Starbucks pakai sistem AI bernama Deep Brew. Nah, sistem ini bukan cuma analisis transaksi saja, tapi juga belajar dari preferensi pelanggan secara real time. Misalnya nih, kalau di suatu daerah banyak orang yang suka minuman dingin, maka menu promosi yang di aplikasi untuk area tersebut akan lebih banyak rekomendasinya minuman dingin ketimbang latte panas. Bayangin, semua keputusan bukan lagi berdasarkan intuisi dari manajer, tapi dari hasil analisis AI dari jutaan data. Dan lucunya, semua data itu datang dari kita, dari tiap klik, tiap pembelian, sampai tiap minuman yang kita pilih. Jadi Starbucks bikin kopi pakai espresso mesin, tapi strategi bisnisnya pakai mesin AI.
Kamu mungkin bertanya, gimana caranya Starbucks bisa handle data segede itu? Jawabannya ada di cloud. Sejak beberapa tahun lalu, Starbucks kerjasama dengan Microsoft Azure buat bangun infrastruktur digital mereka. Jadi semua data itu, dari aplikasi, transaksi, sampai mesin kopi, terkoneksi semua lewat sistem cloud. Ilustrasinya gampangnya seperti ini. Kalau kamu pesan minuman lewat aplikasi, data itu bukan cuma nyampe ke toko terdekat, tapi juga tersimpan di server cloud yang terhubung secara global. Data itu kemudian dianalisis buat bikin laporan real time. Tren penjualan, stok bahan, sampai prediksi kebutuhan pasokan. Jadi rantai pasok Starbucks bisa jadi lebih efisien. Menurut Microsoft Case tadi, kalau nggak salah di tahun 2023, kerjasama ini bikin Starbucks bisa nyambungin lebih dari 30.000 toko di seluruh dunia. Dengan sistem cloud ini, hasilnya gimana? Mereka bisa bikin keputusan yang cepat, berbasis data, tanpa harus nungguin laporan manual yang lama. Nah, yang bikin Starbucks beda adalah tingkat personalisasi yang mereka kasih. Semua data yang mereka kumpulkan lewat aplikasi, AI, dan cloud pada akhirnya dipakai buat bikin pengalaman pelanggan yang unik. Jadi, tiap pelanggan itu seolah-olah punya Starbucks versi personal. Misalnya nih, kalau kamu sering beli minuman tanpa kafein ya, aplikasi ini bakal nawarin menu baru yang cocok buat kamu. Kalau kamu suka tambah topping tertentu, sistem bakal kasih rekomendasi otomatis ya untuk pemberian topping tersebut. Menurut laporan Business Insider di tahun 2024, strategi personalisasi ini ternyata lumayan. Ini ningkatin rata-rata pembelian per pelanggan sekitar 20%. Lumayan banget ya, 20% peningkatan. Personalisasi ini juga bikin pelanggan ngerasa lebih dekat dengan brand. Kayak ada hubungan personal gitu, yang bikin orang nggak sekedar beli kopi, tapi ngerasa Starbucks itu ngertiin dirinya. Jadi, kompetitor yang cuma jualan kopi tanpa sentuhan digital bakal kalah dalam jangka panjang. Nah, kalau kita tarik ke atas, Starbucks sebenarnya lagi ngasih contoh nyata gimana perusahaan tradisional brick and mortar bisa berubah jadi perusahaan teknologi. Mereka nggak ninggalin tuh identitas utamanya sebagai kedai kopi, tapi menambahkan layer digital di atasnya. Hasilnya mereka punya keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Data dari Harvard Business Review di tahun 2024 bilang bahwa ternyata transformasi digitalnya Starbucks ini udah jadi study case di banyak universitas bisnis. Kenapa? Karena mereka berhasil menggabungkan dua hal yang jarang nyatu, yaitu budaya kopi dan inovasi teknologi. Ilustrasinya kayak begini. Di satu sisi kamu tetap bisa nikmatin kopi hangat dengan suasana nyaman di kedai kopi, tapi di sisi lain kamu sebenarnya lagi terhubung ke salah satu platform digital paling canggih di dunia retail. Itu yang bikin Starbucks jadi role model buat perusahaan lain. Bahwa teknologi itu bukan cuma buat perusahaan IT, tapi bisa dipakai buat bisnis apapun, termasuk kopi. Jadi kalau kita rangkum ya, Starbucks itu sudah nunjukin ke dunia bahwa bisnis yang kelihatannya sederhana, kayak jualan kopi ini, ternyata bisa berubah total berkat teknologi. Mereka membuktikan kalau strategi digital bisa bikin bisnis lebih tahan banting, lebih personal, dan lebih dekat dengan pelanggan. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah teknologi itu bukan pilihan tambahan ternyata. Jadi sudah menjadi fondasi utama bisnis. Dan kalau perusahaan sebesar Starbucks saja bisa bertransformasi, kenapa bisnis lain nggak bisa? Nah, sekarang saya pingin dengar pendapat kamu. Menurut kamu, langkah Starbucks ini bakal jadi masa depan semua bisnis retail? Atau justru bikin hubungan manusia jadi terlalu dingin? Karena semuanya serba digital. Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, klik like, share video ini ke teman kamu, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa!